Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Baik, sebelumnya saya telah menjelaskan tentang apa itu teks prosedur. Yang bener. Hah? Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu teks deskripsi. Tapi sebelumnya, teman-teman kalian pasti sering dong membaca berbagai tulisan. Dan pada dasarnya tulisan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu non-fiksi dan fiksi. Dan yang jelas pasti teman-teman sering membaca tulisan yang non-fiksi kan. Memang menyenangkan sih membaca tulisan non-fiksi itu, tapi bagaimana dengan yang fiksi? Dan ternyata teks fiksi ini terbagi lagi berbagai jenis, dan salah satunya itu dia teks deskripsi. Dan kalian jangan bertanya-tanya, apa itu teks deskripsi, apa itu? Tenang, di video kali ini saya akan menjelaskan dari pengertian, ciri, struktur, serta jenis-jenisnya. Baik, langsung saja di pengertian teks. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah teks yang memaparkan secara jelas mengenai suatu hal. Hal ini bisa berupa benda, makhluk hidup, yang tentunya supaya kita bisa memaparkan suatu hal dengan jelas. Kita butuh detail-detail dari hal yang ingin dijelaskan dalam teks tersebut. Yang selanjutnya, tujuan teks deskripsi. Tujuan dari teks ini adalah menggambarkan bentuk, objek pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Nah, selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi terbagi berdasarkan 3 hal, yaitu tujuan, corak yang dideskripsikan, serta isi teks itu sendiri. Berikut penjelasannya. Yang pertama, berdasarkan tujuan teks deskripsi. Karena teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan sesuatu secara rinci dan jelas mengenai suatu objek, suasana, dan perasaan, maka teks ini harus dibuat agar pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang dideskripsikan. Poin kedua, berdasarkan objek yang dideskripsikan. Objek yang dibahas pada teks deskripsi bersifat khusus, dengan kata lain disebut personal atau individual. Yang poin ketiga, berdasarkan isi teks deskripsi. Isi teks deskripsi harus menggambarkan secara rinci, jelas, dan lengkap objek yang dijelaskan. Selanjutnya, struktur dari teks deskripsi. Sama seperti teks lainnya, teks ini juga mempunyai strukturnya tersendiri. Struktur teks deskripsi terdiri dari judul, kalimat, topik, dan simpulan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, judul. Dimulai dari judul yang bertujuan untuk menggambarkan isi teks. Contohnya, teksnya itu sekolah. Otomatis isi teksnya menggambarkan suasana di sekolah penulis. Yang kedua, kalimat topik. Pada kalimat topik, yaitu berisi kalimat pembuka mengenai hal yang akan dijelaskan. Kalau pada contoh teks di atas, kalimat topiknya itu terdapat pada kalimat pertama, yaitu sekolah tampak bersih. Di sini berarti penulis ingin memberikan gambaran ketika kita dan pembaca yang lain kalau sekolahnya itu terlihat bersih. Yang ketiga, deskripsi. Bedanya dengan kalimat topik, deskripsi ini berisi beberapa kalimat yang menjelaskan lebih detail mengenai hal yang ingin dideskripsikan. Bisa dari wujudnya,
baunya, rasanya, suasananya, dan lain sebagainya. Yang keempat, simpulan. Struktur teks deskripsi yang terakhir adalah simpulan yang merupakan bagian penutup teks. Biasanya berisi pendapat atau kesan dari si penulis terhadap hal yang dideskripsikan. Kesimpulan pada teks di atas adalah penulis dan teman-temannya jadi bisa belajar lebih giat lagi karena lingkungan sekolahnya yang bersih. Yang selanjutnya itu kaidah kebahasan teks deskripsi. Nah, dalam menulis teks deskripsi ada beberapa kaidah kebahasan yang perlu kita perhatikan. Dan 4 kaidah kebahasaan deskripsi di antaranya yaitu jika kamu ingin membuat teks deskripsi, tentu masukkan hal-hal yang sudah kamu amati terlebih dahulu. Misalnya, kamu ingin mendeskripsikan gunung, mau bisa memulai dengan dari kejauhan gunung berwarna hijau atau yang tinggi gunungnya. Selanjutnya, kamu bisa menjelaskan misalnya udara di pegunungan, yang di udara itu bisa dingin atau berkabut. Ini menjelaskan hal yang bisa kamu rasakan melalui panca indera kamu, yaitu indera perasa. Selanjutnya, jenis-jenis teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi dibagi berdasarkan bentuk dan isinya. Berikut penjelasannya. Yang pertama, jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya, Berlama-lama kemudian, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri. Maksudnya, teks ini tidak tergabung atau dicampur adukan dengan teks lain. Yang kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Maksudnya, teks ini tergabung dan atau dicampur dengan teks lain. Bisa muncul dalam cerpen, novel, teks lain, teks berita, dan sebagainya. Yang kedua, jenis teks deskripsi berdasarkan isi. Yang pertama itu teks deskripsi spasial, merupakan teks yang menggambarkan objek dari sudut pandang ruang dan waktu. Umumnya objek yang dideskripsikan berupa tempat, ruangan, atau benda. Selanjutnya, teks deskripsi objektif merupakan teks yang menggambarkan objek pada apa adanya, tanpa diberi tambahan opini atau pendapat penulis. Yang terakhir, teks deskripsi subjektif merupakan teks yang menggambarkan objek dengan adanya tambahan opini atau pendapat penulis meliputi apa yang dilihat, didengar, maupun dirasakan. Oke, itulah pemaparan teks deskripsi dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.